Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadaqallah wa sadaqar Rasulullah. Pertama dan terutama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat kehidupan, begitu juga nikmat kesehatan, terutama nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam tidak luput dan jamunya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita senantiasa diberi oleh Allah kesehatan dan senantiasa nantinya mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang membina generasi yang soleh. Tentu kalimat membina generasi yang soleh sudah tidak asing bagi kita. Kita sama-sama mengetahui membina dapat kita artikan adalah suatu proses untuk mencapai kebaikan, atau suatu proses bagaimana proses untuk mengembangkan potensi kita menjadi yang lebih baik, baik secara alamiah ataupun secara kodrati. Selanjutnya, soleh dapat kita artikan adalah baik. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai atau memperoleh generasi yang soleh, tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapan. Dan juga kita ketahui, untuk membina generasi yang soleh ataupun solehah, tentunya tidak semudah yang kita ucapkan, ataupun tidak semudah dikatakan, bukan semudah membalik telapak tangan. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ada hal-hal yang perlu kita persiapan. Karena kita ketahui bahwa generasi yang soleh merupakan suatu dambaan bagi seorang orang tua, baik seorang ayah, seorang ibu, begitu juga bagi seluruh keluarga. Merupakan suatu dambaan baginya untuk memperoleh generasi yang soleh, yaitu generasi yang baik. Ada beberapa hal, salah satu upaya kita untuk membina generasi yang soleh. Yang pertama tentunya, atau boleh kita katakan, kita sebut ada 4M yang perlu kita persiapkan. Salah satunya 4M tersebut adalah untuk membina generasi yang soleh adalah, pertama, kita memberikan pegangan hidup bagi anak kita ataupun generasi kita. Bagaimana pegangan hidupnya? Tentunya kita berikan pemahaman kepada anak kita, terutama tentang agama Islam. Kita kasih anak-anak kita pegangan hidupnya adalah agama Islam. Yakinlah kita, kalaulah mereka sudah memegang agama Islam, seperti apapun goncangan merayu dan merayunya, insya Allah dia tidak akan goyah untuk hal ini. Karena kita ketahui juga bahwa Islam merupakan agama yang tinggi, agama yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa melebihi ketinggian Islam. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di media ataupun generasi sekarang, mungkin dikarenakan pegangan hidupnya ataupun pemahaman Islamnya kurang, tanpa mereka sadari, bahkan mereka rela mengorbankan agama Islam. Kadang-kadang dikarenakan ekonomi, mereka rela meninggalkan agama Islam. Bahkan kadang-kadang kita lihat generasi kita, karena pasangan hidup,
mereka tidak ragu untuk meninggalkan Islam. Ada kita lihat generasi kita, kadang-kadang seorang anak cewek dia rela meninggalkan agama Islam untuk menikah dengan cowok yang lain. Begitu juga sebaliknya, seorang cowok karena dambaannya seorang perempuan padahal mereka beda agama, karena keislamannya tidak kuat, karena pegangannya kurang kuat terhadap Islam, maka dia rela untuk meninggalkan agamanya. Tentu kalau ini yang terjadi generasi kita, kita khawatir nantinya generasi kita. Oleh karena itu, kita selaku orang tua, mari kita siapkan generasi kita agar mereka memperoleh pegangan hidup, yaitu memahami Islam dengan sebaik-baiknya, dan dia senantiasa untuk melaksanakan syariat Islam dan menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang dalam Islam tersebut. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk membina generasi yang soleh ataupun solehah, upaya kita ataupun upaya selaku orang tua yang kedua adalah dia mengisinya dengan ilmu agama. Tentu kita isi generasi kita dengan ilmu, karena kita tahu sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Syafi'i, man arada dunya fa'ala bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi, wa man arada huma fa'ala bil ilmi. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendak dengan ilmu. Bagaimana kita lihat? Tentunya kita lihat, ketika kita ingin sukses di dunia, yang perlu pertama kita pahami, kita harus mesti punya ilmu, karena ilmu yang akan menyelamatkan kita. Kita lihat generasi kita ataupun anak-anak kita, yakinlah kita, ketika mereka mempunyai ilmu, walaupun seorang orang tua tidak meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan mobil untuk anaknya, tetapi ketika dia punya ilmu, insya Allah dia akan berbahagia di dunia. Karena apa? Digunanya ilmunya untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Begitu juga kalau kita lihat bagi saudara kita ataupun anak-anak kita, kalau mereka tidak punya ilmu, walaupun nanti harta kita banyak, rumah kita ada, mobil kita ada, investasi kita banyak, kalau mereka tidak punya ilmu, kita khawatir nantinya setelah orang tua meninggal, karena dia tidak punya ilmu, tanah dijual, rumah dijual, akhirnya kehidupannya susah. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu harapan kita selaku orang tua, mari kita berikan anak kita, mari kita isi di mereka dengan ilmu, terutama dengan ilmu agama. Dan selanjutnya dikatakan Imam As-Syafi'i, wa man aradal akhirah fa'al bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendak dengan ilmu. Tentunya seorang orang tua yang ingin anaknya sukses tadinya di dunia dan akhirat, mesti dengan ilmu. Kalau anak kita punya ilmu, insya Allah akhiratnya akan bahagia. Contoh misalnya, ketika anak kita solatnya baru sah, karena apa? Karena dia punya ilmu, dia paham bagaimana syarat dan rukun ilmu, syarat untuk melaksanakan solat. Begitu juga ketika anak kita berimpak ataupun bersedekah, dia berimpak bersedekah karena ilmu yang ada di dirinya. Dia paham ketika berimpak bersedekah akan memperoleh keberkahan, akan bermanfaat baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, begitu juga orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi harapan kita, mari kita berikan ilmu kepada anak kita agar mereka agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Dan dikatakan selanjutnya adalah wa man aradahuma fa'al bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendak dengan ilmu. Artinya apa? Sekali lagi harapan kita, yakinlah kita ketika anak kita isi, kita berikan dengan ilmu agama, begitu juga ilmu dunianya, insya Allah anak-anak kita akan berbahagia di dunia, begitu juga di akhirat. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga, upaya kita untuk membina generasi yang soleh ataupun yang solehah adalah mari kita menjadikan suri tauladan bagi anak-anak kita. Bagaimana suri tauladan kita terhadap anak kita? Misalnya tentunya kita selaku orang tua, kalau anak kita ingin menjadi anak yang Al-Qur'ani ataupun anak yang senantiasa membaca Al-Qur'an, anak yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, tentunya kita selaku orang tua, katakanlah kita selaku orang tua, kalau kita ingin anak kita senantiasa melaksanakan sholat ke masjid berjemaah, tentunya kita sendiri mencontohkan kepada anak kita, kita datang ke masjid dengan sholat berjemaah. Jangan nantinya nak sholat sementara kita enak-enak duduk di rumah, anak kita suruh sholat sementara kita tidak sholat. Begitu juga anak kita suruh mengaji baik di masjid ataupun mushola, ataupun kita datangkan orang-orang untuk mengajarkan anak kita Al-Quran.
Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa upaya kita untuk membina generasi yang soleh adalah mari kita membina akhlak mereka. Bagaimana akhlak mereka, kita ajarkan kepada mereka bagaimana bentuk kasih sayang terhadap orang tua. Kita ketahui, bukankah dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya apa? Kita beri didikan kepada anak kita, kita contohkan kepada anak kita bagaimana bentuk kasih sayang kepada orang tua. Beruntunglah kita kalau kita punya orang tua beruntung. Dan ingat, ketika orang tua kita masih ada, kita berikan contoh kepada anak. Misalnya orang tua kita telah sakit, kita yang merawat anak kita. Ketika orang tua kita misalnya mau ke WC, kita antarkan dan kita ajak anak kita. Karena kenapa? Ketika dia melihat kita selaku orang tua merawat orang tuanya, insya Allah nantinya anak akan mencontoh demikian. Tetapi khawatir kita nantinya ketika kita kurang perhatian terhadap orang tua kita, ataupun ada sebagian orang yang mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Orang yang mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, kita yakin mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ketika kita antarkan orang tua kita ke panti jompo, ingatlah nantinya kita juga akan diantar oleh anak kita. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dan demikian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.